Mereka ini belajar dari operasi Tofanul Lakso dengan sangat cepat tanpa terendus Zionis melumpuhkan tentara penjajah. Dikatakan oleh HTS, apa yang dilakukan Brigadir Izudin Lakossa dalam melakukan operasi Tofanul Lakso itu menginspirasi kami. Berikut ada saudara Pizarro ya, Al-Akh Pizarro. Mungkin yang Anda tanyakan di sini tentang ini, Pis. Runtuhnya Assad ini kan terbilang sangat cepat ya. Itu cuma sekitar 11 hari itu Assad ditumbangkan oleh para pejuang. Menurut ente apa, Pis, faktor kenapa rezim Suriah ini bisa sangat cepat terbilang sangat cepat ya dijatuhkan, dan apa kira-kira peran dari pihak asing ya, apa di sini Amerika Serikat ataupun Turki dalam jatuhnya Assad, Pis? Pertama ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman Jitu ya, Jurnalis Islam Bersatu yang sudah membuat acara ini. Ini tadi Surya menanyakan ke saya ya, apa yang membuat Bashar Assad itu sangat cepat jatuhnya ya. Hanya dalam hitungan dari 27 November sampai ke 8 Desember ya. Ada versi 7 Desember itu sebenarnya secara de facto Assad sudah tidak punya kekuasaan. Tapi kan officially oposisi itu dia kan mengumumkan merebut Damaskus ya pada 8 Desember gitu ya. Nah, kalau saya menganalisis ya, minimal ada 5 alasan ya kenapa Assad ini cepat sekali jatuh. Pertama, kelompok oposisi ini, dia ini kan perang itu lawan Bashar ya, itu kan dari 2011 ya. Revolusi meletus, intensnya 2012 ya, sampai nanti 2024. Nah, dari rentang waktu itu kan oposisi itu belajar ya. Kenapa dia itu gagal menaklukkan Bashar Assad ya. Salah satu faktor utamanya ialah terlalu banyaknya kepala di dalam kelompok-kelompok faksi oposisi yang ada di Suriah. Dan itu sendiri diakui oleh sayap militernya Hayat Tahrir Syam ya, ketika kemarin diwawancara untuk pertama kalinya diwawancara oleh media asing, The Guardian dari UK. Dia mengatakan, kami mengevaluasi serangan terakhir itu 2019 yang besar itu. Itu akhirnya juga gagal menjatuhkan Bashar. Nah, diidentifikasi oleh HTS itu salah satunya adalah kita ini terlalu banyak faksi, tetapi belum punya pikiran yang sama. Dan akhirnya pada saat itulah mulai dirapikanlah barisan oposisi ini, ada konsolidasi di internal oposisi ini untuk semakin merapatkan visi misi mereka dan berbagi peran lah ya. Kalau dulu kan mungkin ya faksi-faksi itu berperang sendiri-sendiri ya, tetapi sekarang udah makin lama makin mengerucut, dia menjadi sesuatu kekuatan yang kuat. Itu yang pertama dari oposisi ini. Kedua, mereka ini belajar dari operasi Tofanul Lakso di Gaza ya, berjalan dengan sangat cepat, kilat, tanpa terendus oleh Zionis, dan kemudian berhasil melumpuhkan tentara penjajah. Itu sendiri dikatakan oleh HTS bahwa kami itu memang apa yang dilakukan Brigadir Izudin Lakossa ya, dalam melakukan operasi Tofanul Lakso itu menginspirasi kami dalam gerakan 27 November ketika mereka bergerak secara simultan, mendadak ya, operasi mengatasi kesenang-wenangan itu Sur ya. Apa Sur bahasa Arabnya Sur? Operasi ini tuh Apa ya? lupa itu istilahnya tuh ya. Itu ya operasi. Ini mirip-mirip Tofanul Lakso lah, tapi ini Tofanul Lakso versi Suriah gitu. Jadi dia bergerak dengan begitu cepat ya. Jadi kalau sayap militer HTS dia mengatakan kami sudah menyiapkan ini at least 1 tahun. Ini berdasarkan wawancara dia sama The Guardian. Kami menyiapkan ini 1 tahun. Meneliti meneliti kelemahan tentara-tentara Bashar, mengecek basis-basis tentara-tentara Bashar di Suriah. Itu sudah dipelajari oleh kelompok oposisi. Apa lemahnya dia di Aleppo, berapa kekuatannya di Hama, seberapa besar penyebarannya di Homs. Kita punya juga punya, apakah kita juga punya faksi oposisi di selatan kayak gitu ya. Ini kan pertempuran antara dari mulai faksi Suriah Utara sama faksi Selatan itu sama-sama bergerak. Dan ternyata kata HTS, mereka itu sebenarnya terkoordinasi. Nah, gitu. Nah, ini yang tidak disadari oleh Bashar Assad. Bashar Assad ini kan secara militer, dia tuh kan depends on ya. Dia, kalau bahasa Inggris, heavily depends on ya. Sangat-sangat bergantung dengan kekuatan militer rezim Rusia dan Iran. Gitu. Dia sangat bergantung tanpa dia berpikir untuk melakukan modernisasi kapasitas militer dia, ya, alutsista dia, kemampuan kapabilitas tentara-tentaranya. Dia sangat bergantung. Padahal di satu sisi kan Rusia babak belur di Ukraine, dia berantem sama Zelensky yang di backup juga oleh NATO. Hizbullah itu juga lagi perang
sama Israel di Palestina, dan kemudian Iran juga lagi mengalami problem ekonomi yang sangat kuat gitu. Itu tidak disadari oleh Bashar bahwa dia itu sebenarnya sangat terbuka untuk dikalahkan gitu. Dan juga jangan lupa Bashar itu kan lagi mencoba melakukan reintegrasi ke Liga Arab ya. 2023 itu kan dia melakukan mulai reintegrasi ke Liga Arab setelah selama ini disolir oleh negara-negara Teluk gitu. Dia jadi fokus untuk melakukan uh, rediplomatik ya, rediplomatic relation ya, membangun kembali hubungan diplomatik. Dia tanpa menyadari bahwa oposisi itu sudah melakukan modernisasi militerisasi dia. Ini kasusnya sama kayak operasi Tufanul Aqsa. Zionis itu tidak berpikir bahwa Hamas itu udah menyiapkan 5 tahun untuk melakukan operasi Tufanul Aqsa bersama Jihad Islami ya dan juga faksi-faksi yang lainnya. Dia tidak menyadari bahwa kekuatan Hamas itu semakin lama semakin kuat. Ini juga sama nanti kayak Taliban ya, Afghanistan ya. Rezim Afghanistan, rezim Kabul itu nggak melihat bahwa Taliban itu terus melakukan konsolidasi dia untuk merebut kembali Kabul setelah dikudeta atas dukungan uh, Amerika. Itu satu ya. Kedua, Assad ini nggak punya itikat baik untuk menyelesaikan kekerasan. Berkali-kali kan kalau kita lihat platform-platform internasional untuk menyelesaikan masalah Suriah itu kan 2012 dulu ada PBB ya. Dulu kita ingat juga ada Kofi Annan inisiatif tuh, ingat saya tuh 2012 ya, dia menggandeng Liga Arab, menggandeng UN, itu kan gagal. Lalu ada negosiasi Amerika dengan Rusia, itu juga gagal ya. Turki sama Rusia relatif sedikit berhasil, tapi nggak sepenuhnya itu bisa menyelesaikan kekerasan. Saat itu dia tenang-tenang aja, karena kan dalam pikiran Putin ntar bela gue, Iran nanti juga paling backup gue kalau diserang, kayak gitu ya. Jadi dia nggak ada itikat, padahal Turki, Iran, Rusia itu kan sudah melakukan astana proses misalkan ya. Putin itu juga dia menyadari, ini kok malah gue yang diojok ribut sama oposisi di Suriah gitu. Padahal ini kan pertarungan antara Assad dengan oposisi gitu. Putin itu kan juga sadar, ini kok saya seperti dimanfaatkan oleh Iran, oleh Suriah untuk melawan kelompok-kelompok perlawanan ya, atau kalau bahasa Islam itu kelompok jihadi lah ya, untuk bertarung ya. Padahal itu kan sebenarnya bukan pertarungan dia, itu pertarungan Assad ya. Rusia itu kan ketiban ruginya ya, ketiban perangnya, karena dia punya pangkalan militer di situ, di Tartus ya, di Latakia, yang itu sudah lama dibangun, bahkan sejak awal itu sebelum Hafez Assad berkuasa itu dia udah membangun pangkalan sebagai jembatan dia untuk ke Afrika. Ya, jadi dia nggak ada itikat. Kemudian tentaranya juga sama. Tadi udah saya singgung ya. Tentara Assad itu kan digaji paling kelas UMR lah, di bawah UMR Jawa Tengah mungkin ya Surya, 1,5, 1,8 juta gitu. Iya, ya. $14 habis ya? Iya, gitu. Itu kan UMR itu sangat kecil, sedangkan jenderal-jenderalnya hidup mewah, Assad itu hidup mewah, mobilnya aja kemarin pas dibobol sama masyarakat itu segambreng ya kan. Asma Assad, ya itu juga istrinya itu juga mengoleksi cincin, berlian, perhiasan. Kalau media kan menyebutnya the British wife gitu kan. Istri seorang aristokrat Inggris, karena memang Asma Assad itu dia growing dia di London, walaupun dia originally dari Homs, karena bapaknya itu duta besar Suriah untuk UK gitu ya, Asma Assad itu. Cuma kan gayanya itu kan aristokrat gitu. Nah, tentara-tentara ini kan dia mikir, loh kita ini berperang, menggadaikan nyawa, ya kemudian habis kita melawan kelompok oposisi gitu ya, sedangkan jenderal-jenderal itu kan hidup mewah gitu. Jadi secara moral dia sangat rapuh, secara kemampuan militer itu juga dia tidak terupgrade, secara kualitas gitu dia juga tidak banyak kuantitas, karena kan banyak sekali tentara-tentara Bashar itu kan yang dia tuh hijrah dia ke oposisi ya. Dalam beberapa penelitian itu ada sekitar 300.000 ya tentara Assad itu yang nyebrang ke oposisi, termasuk jenderal-jenderal juga Pes ya? Iya, jenderal-jenderal juga ya. Nanti kan dia bikin namanya FSA itu, Free Syrian Army ya, seperti itu. Nah, jadi dia secara kualitas itu sudah tidak kuat, secara kuantitas itu juga sangat berkurang, berhadapan dengan kelompok oposisi yang itu semakin lama dia terus melakukan konsolidasi militer secara kuat gitu ya. Kemudian melemahnya sekutu Assad, tadi udah saya singgung ya, Iran babak belur, Hizbullah babak belur, Rusia itu juga perang. Makanya Putin itu merubah ada jasa perubahan prioritas Putin, yang dia tuh sebenarnya pengen lebih banyak bertarung di Ukraine ya, ketimbang dia menghabiskan investasi militer di Suriah gitu, Suriah. Kemudian juga ada nih pertanyaan ya, benarkah pejuang oposisi itu digerakkan oleh Barat?
Ya, kita nggak menampik ya bahwa Amerika itu punya interest dia punya kepentingan di Suriah. Ya, namanya juga ini perang skala global. Ini kan aktor-aktor yang bertarung ini bukan hanya aktor lokal, bahkan bukan hanya aktor regional, tapi ini aktor internasional. Ada Rusia, ada Amerika, ya dua negara itulah yang berperang gitu ya. Dan di awal-awal kan banyak sekali kelompok oposisi sekuler itu memang dekat dengan Amerika. Ya. Tapi kita harus lihat dulu nih periodenya, ini periode di mana sebagian pejuang oposisi itu dia punya kedekatan dengan Barat. Pertama itu kan di awal-awal revolusi, ya kalau kita lihat ya itu di awal-awal tuh dia memang punya kedekatan ya. Tetapi masalahnya kan kelompok oposisi di Suriah itu kan majority itu kan Muslim opposition lah, ya Muslim armed groups gitu ya, kelompok bersenjatanya Muslim, dia bukan kelompok sekuler kayak gitu ya, yang mereka tidak mau revolusi ini dibajak oleh Amerika, oleh Washington. Nah, kelompok-kelompok Islam itu kan nggak naif, bukan orang yang polos gitulah. Oh dia kami ingin mendapatkan dukungan dari Amerika. Dia juga paham Amerika ini punya kepentingan juga di Suriah gitu. Makanya kan ini bukti Amerika tidak begitu banyak terlibat. Ini nanti kita lihat dalam kesepakatan gencatan senjata yang diinisiasi oleh Rusia dengan Amerika pada 2015 pada 2016. Itu kan terlibat itu. Itu masih rezimnya Obama. Wakil presiden itu Joe Biden saat itu ya kan. Bikin kesepakatan senjata sama Rusia mewakili Bashar, Amerika mewakili kelompok oposisi. Ya klaimnya kelompok oposisi, padahal kan tidak semua diwakili. Tapi yang terjadi ketika gencatan senjata itu sudah diteken oleh Amerika dan Amerika Serikat, oleh Amerika Serikat dan oleh Rusia, itu di bawah di lapangan itu ternyata masih terjadi pertempuran. Putin itu kan protes dia ke Obama. Kita kan udah gencatan senjata, tapi kenapa faksi-faksi oposisi masih menembaki tentara-tentara saya? Masih menembaki pangkalan militer saya. Disitulah Putin kemudian dia berpikir, oh Amerika ternyata cuma klaim doang, dia itu mewakili kelompok oposisi, dia mengendalikan oposisi, tapi ternyata omong kosong gitu. Kelompok oposisi yang di bawah itu nggak mau, dia tidak merasa diwakili oleh Amerika, kayak gitu loh Sur ya. Dia tidak merasa kami ini bagian dari kepentingan Amerika gitu. Dan situlah kemudian Putin menyadari kelompok oposisi ini secara umum itu lebih dekat ke Turki ketimbang ke Amerika. Ya, ke Turki pertama itu negara kawasan, negara yang bertetangga dengan Suriah. Kalau Amerika kan jauh, itu beda benua, beda negara. Ya, kalau Turki ini kan cuma seberangan aja. Ya, kemudian ini kelompok-kelompok oposisi Muslim ini kan secara umum dia quote and quote ya, itu kan dia mendefinisikan perang ini sebagai jihad. Yang dia lebih merasa Turki lebih bisa mengakomodir aspirasi mereka kalau untuk gencatan senjata. Nah, disitulah kemudian Putin mulai beralih ke Turki yang tadinya ke Amerika. Jadi ini dari teori ini aja kita sebenarnya udah gagal. Kalau kita ingin mengatakan pejuang oposisi itu digerakkan oleh Barat ya, apalagi nanti pada perjalanan berikutnya Amerika Serikat itu lebih memelihara kelompok SDF tuh, Syrian Democratic Forces ya, atau kelompok yang punya afiliasi dengan separatis Kurdi ya, PKK ya. Ya, PKK yang itu basisnya di Suriah Utara. Nah, masalahnya SDF ini juga memerangi kelompok oposisi Muslim, Mujahidin kayak gitu ya. Ketimbang dia berperang sama Assad. Ya sama kayak Daesh lah ya. Daesh ngaku mendirikan daulah, mendirikan khilafah, tapi yang diserang bukan Bashar. Yang diserang tuh malah kelompok oposisi ya, Ahrar Syam, tadi ada disebut nama Jabhat Nusra dan lain sebagainya. Itu semakin menjauhkan lah ya, menjauhkan hubungan kelompok oposisi dengan Amerika Serikat. Dan PKK ini main di 3 kaki. Ada orang kan istilahnya ada negara main di 2 kaki. Ini 3 kaki. Dia main di Israel, main di Amerika, main juga sama Bashar Assad. Ya Bashar juga punya kepentingan. Spesies baru tuh Pis ya? Hah? 3 kaki itu spesies baru ya? Iya, spesies baru gitu ya. Ini 3 kaki bukan 2 kaki lagi. Assad juga kepentingan untuk berdekatan dengan SDF ini karena SDF ini melawan Turki dia. Ya, dia bertarung sama Turki. Nah, Assad punya kepentingan untuk melemahkan peran Turki agar oposisi itu tidak kuat ya, karena oposisi selama ini dianggap sangat dekat dengan Turki. Dan kemudian juga ini juga Amerika juga punya kepentingan memelihara PKK itu juga untuk melawan kelompok oposisi Muslim yang tadinya nggak bisa dikendalikan oleh Amerika. Nah, kalau kita lihat dari teori ini aja, ini sebenarnya sangat rapuh dan tidak terafirmasi gitulah di lapangan. Kalau kita punya tesis bahwa oposisi itu digerakkan oleh Barat. Ya gitu. Nah ini kalau kita wawancara sama kelompok-kelompok pejuang kan dia mengatakan kami nggak mau revolusi ini dibajak oleh
oleh Amerika Serikat, oleh Washington. Inilah perjuangan masyarakat Suriah, lahir dari Suriah untuk membentuk perubahan total di dalam negeri. Nah, begitulah Sur. Nah, ini yang terakhir ya. Ini masih banyak sebenarnya. Ini yang terakhir ya. Ini apa dampak geopolitiknya pasca tumbangnya Bashar Assad untuk geopolitik Timur Tengah? Pertama yang saya lihat, Iran itu semakin lemah. Karena Bashar Assad ini, inilah sekutu sejati dia di kawasan Syam. Ya, Bashar Assad ini ya. Suka atau tidak suka, itu ada irisan Syiah di situ. Ya, kita mau bilang Assad itu sekuler kayak istrinya tidak berjilbab, jangan lupa bahwa dia masih punya darah Syiah Nusairiyah, walaupun dia sekuler. Dan Iran punya irisan di situ. Ya, dia punya kepentingan di situ. Syria itu bukan negara Syiah, itu negara Sunni, mayoritas itu Sunni. Cuman pemimpinnya Bashar Assad ini dia punya kepentingan juga dengan Iran ya. Jadi itu semakin lemah ya. Kemudian Rusia juga dilema. Nah, Rusia tuh dilemanya gimana? Rusia tuh dilemanya dia pengen angkat kaki dari Suriah karena kan yang memimpin sekarang oposisi Muslim, tapi dia kadang udah investasi banyak di Suriah. Pangkalan militer dia tuh ada di Latakia di Tartus. Dia juga ngutangin tuh Bashar Assad jutaan dolar tuh dikasih utang tuh Bashar Assad. Itu kan jadi beban utang negara setelah Bashar Assad itu tumbang, terlepas dia tuh ngerampok duitnya ya, makan dia tuh untuk kepentingan dia, tapi itu kan menjadi utang negara. Kemudian Rusia bisa dipertanyakan nanti sama negara-negara sekutunya dia, sejauh mana komitmen Rusia untuk melindungi sekutu dia. Oh, jangan-jangan saya bisa diasadkan nih sama Putin. Ya kan bisa gitu kan, Korea Utara, ya negara-negara yang punya hubungan dengan Rusia. Oh, jangan-jangan saya diasadkan nih, ditinggalkan begitu saja sama Rusia. Itu kan pasti akan menjadi pertanyaan di tengah-tengah koalisinya Rusia, sejauh mana komitmen Putin seperti itu. Makanya Rusia dilema, dan prediksi saya Rusia akan menjalin kontak dengan HTS. Ya, buktinya apa? Kedutaan besar Suriah di Moskow itu udah ganti bendera menjadi bendera revolusi itu yang hijau, putih, hitam. Itu ya, termasuk yang pertama, Bes ya? Kedubes pertama ya, kedubes pertama, ya? Dan ini kedubes sekutu pertama, Sur. Gitu. Yeah. Jangan lupa, ini sekutu. Kalau Indonesia, Malaysia, Turki, Azerbaijan itu sih wajar, dia bukan sekutunya Bashar, tapi ini kan sekutu utamanya Bashar nih, Rusia. Dia udah ngerek tuh bendera revolusi ya. Jadi kan gitu, pas Bashar ada di situ, Bes ya. Dikereknya pas Bashar udah mencari suaka. Nah, pas Bashar udah ada di Moskow tuh. Itu kan makin menampar Bashar Assad tuh. Dia tiba di Moskow, tiba-tiba kedutaan itu menjadi revolusi. Padahal kan Assad bisa aja tuh suruh, kan dia mengendalikan Suriah dari kedutaan di Moskow, Sur. Ya kan? Itu bisa aja kayak zaman kita dulu kan PDRI, Jogja dikuasai oleh Belanda, Safrin Paruwira Negara, dia gerilya di Sumatera. Ya kan? Dan dia juga membentuk pemerintahan exile di India ya kan saat itu kita. Nah, kan bisa aja kayak begitu, tapi kan ini Putin kayaknya berhitung, ini udah nggak bisa dipertahanin karena Putin juga sebel. Gue terlibat dalam Astana proses sama Turki sama Iran untuk membuat Suriah yang lebih damai, tapi Assad terus tidak punya itikat baik untuk melakukan perubahan. Dan jangan lupa, udah banyak tentara-tentara Rusia dan Wagner, grup tentara swastanya itu yang tewas di Suriah. Itu kan juga jadi pertanyaan. Berarti apa harga tentara-tentara Rusia dan Wagner grup yang tewas di Suriah kalau Rusia meninggalkan gitu aja Suriah? Maka Putin nih agak logis, dia akhirnya mulai menjalin kontak kan dengan HTS sekarang kan, gitu. Dan jangan lupa Putin itu dekat sama Erdogan, gitu. Dia sekutunya sama Erdogan ya. Jadi ada deal-deal apa sih di belakang layar antara Turki dengan Rusia untuk setidaknya Rusia itu tetap aman lah aset-asetnya yang ada di Suriah. Dan kan benar, HTS itu musuh dia kan bukan Rusia, musuh dia tuh Bashar. Gitu. Makanya HTS ketika masuk Damaskus, dia mengeluarkan selebaran untuk warga Rusia, warga Cina, jangan takut, Anda nggak perlu pergi evakuasi, kami akan melindungi Anda. Karena our enemy, our enemy is Bashar Assad. To overthrow Bashar Assad, untuk menggulingkan Bashar Assad gitu, Sur. Turki udah kita bahas, Amerika tadi udah kita bahas. Nah, ini potensi Arab Spring nih, Sur. Ini juga menarik nih, Sur. Ya, ini kan membangkitkan Arab Spring dari kematian. Setelah 2011 kita lihat itu berakhir, tiba-tiba ini meletus dan relatif sukses, Sur ya. Yang mungkin bisa kita bilang ini Arab Spring kayaknya yang paling berhasil. Kalau kita lihat sejarahnya, ya Mesir kan gagal tuh. Husni Mubarak memang tumbang, tapi kan ganti tuh Asisi. Dia tidak berhasil membentuk pemerintahan yang demokratis ya kan di Mesir. Nah ini, tapi kita nggak tahu nih seberapa panjang umur pemerintahan baru Suriah nih, ya kan. Tetapi yang jelas ini bikin ketar-ketir.
Ya, sekarang itu Asisi udah bikin klarifikasi Sur di Mesir, ngundang wartawan bahwa saya tidak terlibat korupsi, saya tidak terlibat lumuran darah di Mesir. Dia takut kan akan diasadkan di Mesir. Siap. Ya, Pis, entahlah siapa ya kayaknya safanya jangan jangan ke gue terus, Pis. Ini ntar jadi kayak tim tang podcast nih kita di ini. tempat ya. Ke Saifah lah ya, kayak gitu ya. Amin. Ya, Siap. udah bisa Oke. podcast sorry ini ya, udah biasa podcast saya itu. Jadi kayak begitu. Jadi ini agak ketakutan juga Mesir itu. Kemudian Uni Emirat Arab juga wait and see nih. Sebenarnya Uni Emirat Arab Saudi itu nggak benar-benar happy melihat situasi Suriah di sekarang. Pertama, dia udah kadung merangkul Bashar Assad. Ya kan, ada reintegrasi Suriah ke Liga Arab kan 2023. Itu pertama, dia udah merangkul kembali Bashar Assad. Kemudian dia mau investasi. Dia kan nggak hanya rangkul Bashar, dia investasi di Suriah itu jutaan dolar itu. Uni Emirat Arab di Suriah gitu. Nah, tiba-tiba rezim berganti. Ya, dan rezimnya ini kan bisa dibilang dekat sama Turki, yang relatif itu musuh musuh berdarah dinginnya Uni Emirat Arab sebenarnya ya kan. Yang di depan mungkin Erdogan cipika-cipiki dengan Uni Emirat, cuman kan di belakang layar itu kan kita nggak bisa menyembunyikan sebenarnya ada ketegangan antara Emirat dengan Turki. Dan terakhir menguatkan upaya pembebasan Baitul Maqdis. Nih Hamas saja udah ngomong, kalau ini memang digerakkan Zionis, Hamas Zionis dong. Mau dia ngucapin tahniah Hmm. ke, ke pejuang Suriah, dia mengucapkan selamat kepada masyarakat Suriah yang dapat meraih keadilan, ya, kebebasan dan mendapatkan kehendak politiknya dia. Dan dia berharap Suriah dan Palestina bisa bersama-sama kerjasama untuk mengenyahkan entitas Zionis. Ya, ini kan dari yang ngomong bukan hanya ini secara resmi, ada lagi nanti Khaled Mes'al, ya, itu bahkan dia lebih tegas lagi, ya kan, memberikan dukungan terhadap masyarakat Suriah untuk menumbangkan pemimpin yang zolim. Ada lagi Asosiasi Cendekiawan Palestina, ada lagi ulama-ulama Palestina, Nawaf At-Takruri gitu kan, dia ngucapin selamat. Ini kan, ini kalau kita lihat ini kan sebenarnya ada kaitan antara, ya ini relevan dengan kajian kita ya, ini soal hubungan antara dunia Syam, antara Palestina dengan Suriah. Nah, ini kalau kita pakai teorinya Profesor Abdul Fattah Al-Waisi, dia punya teori The Circle of Barokah, ya. Beliau mengatakan bahwa lingkaran kedua dalam Circle Al-Barokah, yang pertama kan Baitul Maqdis, yang kedua adalah Mesir dan Syam. Yang dari teorinya beliau itu kan ini menjadi pintu masuk untuk pembebasan Baitul Maqdis, ya. Profesor Abdul Fattah ini pakar studi Baitul Maqdis, guru besar hubungan internasional, yang beliau mengatakan bahwa jalan pembebasan Baitul Maqdis dapat dibuka dari perjuangan membebaskan Suriah dan Mesir. Tinggal Mesirnya nih, ya. Mesirnya saya nggak mau berandai-andai gitu ya, kapan ini, apakah akan terjadi Arab Spring atau tidak, ya. Tetapi secara teori seperti itu. Dan ini yang benar-benar yang terakhir, dampaknya bagi Israel. Tadi Bang Ubay juga udah ngomong, Israel ketar-ketir, ketakutan Zionis ini melihat situasi ini. Ya, orang bilang apa ini ada skenario Zionis menumbangkan aset segala macam, tapi yang jelas Zionis itu suka Suriah yang lemah. Yang selama ini dipimpin Bashar, yang tidak melakukan eskalasi besar melawan Zionis. Kan mereka punya terus deal ya, kesepakatan gencatan senjata atau kesepakatan tidak melakukan serangan satu sama lainnya sejak tahun 74. Ya, kayak gitu. Kemudian menguatnya kekuatan pejuang Palestina yang selama ini ditekan oleh penjara rezim Assad. Jadi itu kan, kalau kemarin kan warga Al Jazeera mengatakan ada sekitar 600 warga Palestina yang dibebaskan dari penjara-penjara di Suriah, dan 60 diantaranya adalah pejuang Al-Qassam. Saya penasaran gitu kan, saya tanya teman saya orang Suriah, dia akademisi, dia S2-nya tentang Suriah, orang Suriah, dia mengatakan betul, bahkan paman saya, kata dia, paman saya ini uh, orang Suriah tapi pembela pembela terdepan Al-Qassam dan Hamas. Kata dia, kamu bisa tanya sama orang Hamas, mereka pasti kenal my uncle, kata dia. Saya tanya, lalu uncle kamu sekarang gimana? Dia diculik sama Bashar karena mendukung Hamas dan Al-Qassam, dan sampai sekarang tidak diketahui nasibnya. Ya, dia berharap dia masih hidup, katanya. Nah, itu dia mengatakan memang betul bahwa Assad itu memenjarakan para pejuang Palestina dan pejuang Brigade Qassam yang ketika mereka juga ikut mengkritik Bashar, ya, ketika terjadinya revolusi Suriah, ya. Ini mungkin Sur yang bisa saya bahas. Yap. Semoga bisa ini menjadi pemantik ya dari diskusi kita ini mengenai jatuhnya Bashar Assad dan masa depan Suriah ke depan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.